got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who want. Hai, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Pontianak. Di sini aku mau jelasin ke teman-teman semua tentang bentuk-bentuk rehabilitasi sosial, perawatan, dan pengasuhan. Sebelumnya, apa sih itu rehabilitasi? Di sini Aisyah mau jelasin apa itu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosialnya maksimal. Jadi tujuan dari rehabilitasi sosial itu sendiri apa sih? Jadi rehabilitasi sosial itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah penurunan kemampuan bersosialisasi atau kondisi lebih parah dari kondisi sebelumnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk rehabilitasi sosial yang di dalamnya terdapat perawatan dan pengasuhan. Yang pertama ada pengasuhan. Karakter yang dimiliki anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh dan dari lingkungannya. Contohnya, apabila orang tua adalah seorang preman, orang tua murid atau siswa adalah seorang preman, maka perilaku kejahatan serta pernah melakukan kejahatan apapun, kemudian anaknya yang masih belia mendapatkan permasalahan psikososial, maka di lingkungan yang dibentuk tersebut dapat direhabilitasi sosial, maka akan membantu memulihkan sikap anak tersebut untuk membantu kembali kepada hakikat seorang anak yang baik dan ceria, serta dapat membantu anak untuk memiliki masa depan yang cerah. Terdapat 4 tipologi karakter anak. Yang pertama, koleris, yang kedua sanguinis, yang ketiga melankolis, yang keempat pragmatis. Yang pertama, koleris, yaitu merupakan anak yang selalu ingin mengambil peran dalam segala hal yang melibatkan dirinya. Seringkali orang menganggap dirinya sok suka mengatur dan yang paling benar, padahal tidak kenyataannya. Dia hanya ingin merasa semuanya yang dilaksanakan dapat dipastikan berjalan dengan baik. Maka tidak heran dia juga terlihat ambisius dan suka merencanakan atau menargetkan sesuatu dengan harapan tercapai. Yang kedua, karakter sanguinis. Ini merupakan sikap yang mudah untuk ditebak karena pada dasarnya ia adalah periang. Namun juga anak tersebut cenderung mudah cepat untuk sedih atau menangis tersenduh-senduh. Jika mempunyai konseli atau anak seperti ini, kita bisa mengaturnya lebih mudah karena mudah untuk ditebak serta anak tersebut itu lebih penurut. Jika ada orang yang lebih dewasa memintanya untuk melakukan sesuatu, namun sayangnya anak tersebut itu mudah lupa dalam mengerjakan sesuatu. Kata lainnya adalah prioritas pekerjaan yang dilakukan itu kacau, sehingga konselor sesering mungkin memantau perkembangan anak tersebut. Yang ketiga, karakter melankolis. Adapun yang dilakukan itu selalu ingin sempurna, semua yang dilakukan ingin disusun dengan rapi dan tanpa ada sedikit kekurangan. Jika anak yang dihadapi mendapatkan masalah sosial yang menyebabkan ia sakit hati atau korban trafficking atau anak terlantar akibat perceraian dan sebagainya, maka harus dipahami bahwa sifat pendendamnya harus dilatih agar sedikit berkurang dan diarahkan dengan memanfaatkan sikapnya yang perfeksionis untuk meniti masa depan yang lebih baik. Yang keempat, karakter pragmatis. Di sini positifnya ialah anak tersebut penyabar dan menghindari kekerasan atau pertentangan. Namun sayangnya ia merupakan anak yang suka menunda pekerjaan dan kurang menyukai adanya perubahan. Oleh karena itulah untuk mendampingi konseli berwatak seperti ini perlu diarahkan bahwa untuk mendapatkan kedamaian atau mengurangi konflik yang menyebabkan dirinya berada di panti rehabilitasi. Nah, di sini ada juga karakter pengasuhan anak. Sistem pelaksanaan pengasuhan anak, hal yang harus diperhatikan ketika proses pendampingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciptakan suasana yang nyaman. Yang kedua, memahami kondisi permasalahan anak yang ditangani. Yang ketiga, memahami karakter anak.
Yang keempat, mengetahui tujuan penyembuhan. Yang kelima, melakukan proses pendampingan melalui pemahaman dan pengetahuan pada ketiga poin di atas. Nah, lanjut, karakteristik pendampingan pada manula. Berdasarkan Komisi Nasional Lanjut Usia atau Komnas Lansia, terdapat beberapa komponen yang harus dikaji pada saat melakukan perawatan usia lanjut. Adapun rinciannya adalah kondisi fisik medik, status mental kognitif, status fungsional, status nutrisi, penggunaan obat-obatan, dukungan sosial, pengkajian keselamatan dan keamanan rumah atau lingkungan. Nah, yang ketiga ini karakter pengasuhan akut, yang mana penanganan konsili akut tergantung bagaimana dengan konsili yang sedang ditangani. Hal ini disebabkan dengan kebutuhan atau tujuan penyembuhan yang berbeda sehingga harus disamakan dengan karakter dan kriteria penyakit sosial yang akut tersebut, misalnya narkotika dan penyimpangan orientasi seks bebas. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih banyak.